Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku masih tetap membahas sejarah. Jadi aku selesaikan dulu sejarahnya ini, karena ini merupakan salah satu sejarah negara Republik Indonesia yang memang salah satu wasiat juga dari Soekarno sebelum ia meninggal, bahwa tidak usah membersihkan namanya dia ketika dia dipitnah ataupun mau dijatuhkan, dilengsarkan, biar nama baik ini dibersihkan oleh sejarah. Jadi dia memang menginformasikan, tidak usah memberitahu siapa-siapa tentang kejadian ini, biar sejarah yang mencatat dan sejarah yang membersihkan nama Soekarno. Dan hingga saat ini aku pun juga udah tertarik untuk membahasnya. Dan dalam video kali ini aku akan membahas 5 kasus percobaan pembunuhan Bung Karno yang menjadi bukti di mana pemimpin hebat itu selalu dijatuhkan. Dalam sejarah dunia, pemimpin besar sekalipun bisa dibunuh secara mengenaskan. Ini pun juga dialami oleh presiden pertama kita, yaitu Soekarno, di mana banyak sekali percobaan dan peristiwa-peristiwa yang harus dia alami yang mengintimidasi pada percobaan pembunuhan Soekarno. Tapi guys, sebelum lanjut nih kalian nonton video aku yang baru gabung, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, dan subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Tragedi mengerikan merupakan salah satu percobaan. Ada 5 percobaan, bayangkan tuh 5 percobaan untuk membunuh presiden. Itu merupakan salah satu, ada pihak atau pihak ketiga yang tidak menyukai salah satu program kerja dari Soekarno dan terobsesi ingin membunuh Soekarno. Oke guys, jadi kita langsung aja 5 kasus percobaan pembunuhan Soekarno yang menurut aku sangat-sangat wow. Berapa peristiwa? 5 peristiwa. Jadi stay tune dan jangan di skip-skip. Yang pertama ada peristiwa Cikini. Ini peristiwa yang memang sangat menyebabkan, aku bisa bilang peristiwa yang paling parah, karena ini sudah hampir membunuh si Soekarno. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1957 saat Bung Karno menghadiri hari ulang tahun ke-15 perguruan Cikini, tempat anak beliau menuntut ilmu. Saat acara sedang dimulai, sebuah granat dilempar dan membuat 10 orang meninggal dunia. Nah, dalam kejadian peristiwa Cikini ini, pengawal dari Soekarno ini tewas dan 10 orang di sana, sedangkan si Soekarno ini masih bisa selamat. Jadi itu kan granat nih dilempar. Jadi kalau misalnya memang hampir mengenai si Soekarno, itu berarti sudah tiada. Soekarno waktu peristiwa Cikini itu sudah tiada, tapi sungguh baik banget itu tidak terjadi pada Soekarno. Polisi akhirnya menangkap 4 orang pelaku teror, dan ini merupakan salah satu teror yang dilakukan oleh orang banyak. Ia juga merupakan salah satu orang yang tidak menyukai Soekarno dan ingin membunuh Soekarno. Peristiwa ini sangat diingat oleh Bung Karno, di mana di depan mata dia sendiri itu menewaskan lumayan jumlah orangnya 10 orang, dan itu sangat sedih, beliau sangat sedih, dan ini juga dia anggap sebagai percobaan kasus pembunuhan yang memang tragis menggunakan granat. Yang kedua ada peristiwa pemberondongan Kanon ke Istana Negara. Kasus percobaan pembunuhan selanjutnya ini terjadi pada tahun 1960. Saat itu seorang letnan angkatan udara bernama Maukar menembakkan kanon berkaliber 23 mm ke arah istana, dan kejadian itu membuat beberapa bangunan ambruk. Beruntunglah pada saat itu Bung Karno tidak ada di tempat, karena waktu itu si Bung Karno lagi memimpin rapat di gedung sebelah Istana Negara. Akhirnya Maukar ini pun ditangkap, dan ternyata Maukar ini ingin membunuh presiden serta peserta sidang DPA yang ada di dalam ruangan tersebut, di mana ternyata waktu itu memang tidak ada kegiatan di dalam ruangan tersebut. Jadi sayangnya perkiraan ia itu meleset dan Bung Karno pun akhirnya selamat. Yang ketiga ada peristiwa Raja Mandala. Aksi percobaan pembunuhan selanjutnya masih terjadi di tahun 1960. Saat itu Bung Karno sedang menyambut Perdana Menteri Uni Soviet bernama Nikita Khrushchev.
Dalam kunjungannya, Perdana Menteri Uni Soviet ini mengunjungi Bandung, Yogyakarta, dan juga Bali. Dan kunjungan ini adalah bentuk pengakuan Uni Soviet atas kekuatan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Saat kedua pemimpin besar itu ada di Jembatan Raja Mandala, hal mengerikan pun itu datang. Nah, pada saat posisi berdua, Soekarno dan Perdana Menteri ini tiba-tiba ada serangan dari D1 atau T2 yang saat itu sangat berkembang sangat pesat, dan pada serangan itu akhirnya Soekarno selamat dan tidak terjadi luka parah. Itu serangan merupakan satu serangan yang mendadak dan memang tidak bisa diakali ataupun ditandingi. Jadi untungnya sih waktu itu dia selamat, dan beruntungnya dalam aksi ini tidak ada korban yang lumayan. Yang keempat, penembakan Idul Adha. Nah, menjadi seorang presiden tentu saja si Soekarno ini sangat was-was dan wanti-wanti sekali dengan keselamatan dirinya sendiri, mulai dari pernah dilempari granat, terus juga diberondong, dan kali ini ia ditembak dengan senapan pada saat menjalankan Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Dalam penembakan ini, orang tersebut berada di 4 syap di belakang Bung Karno, tapi pada saat mereka menembakkan senapan ini, peluru tidak mengenai Soekarno. Peluru itu menyasar, akhirnya peluru itu mengenai salah satu ketua DPR yang saat itu bertugas sebagai imam sholat, dan pelaku pembunuhan ini adalah Haji Bahrum, dan ia dikenai hukuman mati meski akhirnya Bung Karno ini memberikan gerasi. Yang kelima, ada serangan granat Makassar. Nah, ini tak henti-hentinya sih sebenarnya aksi-aksi percobaan pembunuhan diri ini, granat lagi, di mana waktu itu iring-iringan Soekarno lagi jalan dan tiba-tiba ada granat yang melempari salah satu mobil dari iring-iringan tersebut. Dalam proses pelemparan granat ini akhirnya salah sasaran gitu sih bisa dibilang. Jadi Soekarno masih bisa selamat, namun memang granat ini nyasar ke mobil lain dan itu meledaknya sangat kuat dan menewaskan 2 orang pada peristiwa granat Makassar ini. Pelakunya ini adalah warga negara Belanda. Ia pun akhirnya ditangkap polisi dan dihukum seberat-beratnya, di mana ia juga merupakan salah satu kayak teroris gitu, di mana mengancam keselamatan presiden dan mereka mengincar presiden Indonesia. Oke guys, itulah tadi 5 percobaan pembunuhan Soekarno yang memang dilakukan dengan benda-benda. Tapi sebenarnya percobaan pembunuhan Soekarno ini juga dilakukan seperti penggulingan, terus sakit-sakitan. Nah, pada saat sakit itu yang membuat Soekarno akhirnya meninggal itu adalah dia dirawat dengan perawatan perawatan hewan. Jadi kan tubuhnya tidak bisa menerima obat-obatan yang masuk. Itu juga aku sebutkan sebelumnya, dia juga ada pengisolasian diri oleh rezim militer. Jadi itu merupakan tragis banget sih, dimana ia sudah memperjuangkan semua rakyatnya, tapi ada aja pihak-pihak yang tidak setuju dengan pendapat ataupun program kerja dari Soekarno. Dalam semua aksi pembunuhan Soekarno ini, aku yakin sih sebenarnya dia masih dilindungi oleh Tuhan, dimana ia dalam 5 percobaan pembunuhan ini masih bisa selamat. Itu sangat bersyukur sekali. Tapi nanti aku juga akan bahas kematian dari Soekarno ini bukan dibunuh ataupun bukan proses atau percobaan pembunuhan, tapi melainkan kayak memang situasi psikologisnya yang memang tidak baik. Oke, di next video akan aku bahas. Jadi untuk video kali ini aku sudahi dulu. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Bye bye.